Hari Tuna Sedunia 2026 mengembalikan kelimpahan ikan tuna agar bermanfaat bagi manusia dan alam. Indonesia 714 pada bulan Oktober-Desember. Ini akan berkontribusi pada perikanan, pasar, dan populasi tuna yang lebih stabil. Ini adalah kisah tentang apa yang mungkin terjadi ketika kita menetapkan pikiran kita untuk mempertahankan dan memulihkan kelimpahan sumber daya laut dan perikanan. Waktunya untuk mengadopsi langkah perbaikan. Bahkan dengan contoh kuat tentang bagaimana pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat dikembangkan dan diterapkan, organisasi pengelolaan tuna di belahan dunia lain menolak perubahan dan menunda mengambil tindakan serupa sementara populasi tuna mereka menurun ke tingkat berbahaya. Di Samudra Hindia, penangkapan ikan berlebihan mendorong penurunan dramatis tuna sirip kuning, dengan populasi menurun hingga 50% hanya dalam 15 tahun antara tahun 2005 dan 2020. Dengan jumlah tuna sirip kuning mencapai 2/3 dari tangkapan tuna di kawasan itu, penangkapan ikan berlebihan mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan nelayan skala kecil di negara berkembang yang sangat bergantung pada ikan untuk protein dan mikronutrien vitalnya. Penangkapan ikan yang berlebihan juga merusak kelangsungan hidup perikanan komersial, kesalahan logika jangka pendek yang sama yang hampir menyebabkan keruntuhan tuna sirip biru Atlantik. Organisasi konservasi, pengepul, dan pelaku di rantai pasok menyerukan tindakan untuk segera membalikan penurunan tuna sirip kuning di Samudra Hindia. Permintaan utama untuk pertemuan Komisi Tuna Samudra Hindia Indian Ocean Tuna Commission pada Mei 2023 adalah mengadopsi pengurangan total tangkapan minimal 30% dari rata-rata tangkapan di tahun 2020 dan memastikan pengurangan ini tercapai. Prioritas tambahan termasuk mengadopsi langkah-langkah manajemen yang kuat untuk perangkat agregasi perikanan dan kemajuan yang lebih cepat menuju transparansi penuh melalui pemantauan elektronik. Tuna tidak berhenti di perbatasan, jadi semua negara perlu bekerja sama dalam reformasi yang diperlukan dan semakin cepat strategi berkelanjutan diterapkan, semakin besar peluang keberhasilannya. Seiring waktu, membiarkan populasi tuna pulih akan memulihkan peran penting mereka dalam ekosistem laut, meningkatkan ketahanan mereka terhadap perubahan iklim, dan mendukung perikanan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebagai informasi, harga 1 kilo ikan mujair sekitar 20.000, lalu ikan bandeng ini sekitar 15.000. Tetapi harga sekilo dari ikan tuna sirip kuning adalah 100.000 sampai 150.000. Dan sampai di situ Urbaners, satu ikan tuna sirip kuning ini mempunyai beratnya mencapai 100 hingga 300 kg. Jadi jika ditotal seekor ikan tuna sirip kuning ini, harganya sekitar 400 hingga 600 juta rupiah. Wajar ikan tuna sirip kuning dianggap sebagai ikan seharga mobil Alphard. Di daerah Selat Makassar di dekat Kepulauan Flores, terdapat laut dengan luas mencapai 605.000 km persegi. Di tengah-tengah laut tersebut, banyak ditemukan ikan tuna. Mulai dari ikan tuna sirip kuning, biru, ikan tuna mata besar, albator dan beberapa jenis ikan tuna lainnya.